Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Corsetimoto, Marc Marquez terpukul atas kabar meninggalnya Jason Dupasquier. Dia juga menyatakan bahwa dunia balap memiliki resiko yang tinggi, sehingga insiden ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ini adalah resiko yang kami ambil di track. Seringkali kami ingin melupakannya atau tidak ingin melihatnya. Tetapi ketika ini terjadi, Anda menyadari resiko yang dipertaruhkan ketika masuk ke lintasan. Insiden ini makin jarang terjadi, tapi tetap terjadi, ucap Marquez. Selain itu, Morbidelli juga menyatakan olahraga seperti ini tidak mempunyai belas kasihan sedikit pun, dikarenakan bisa menyebabkan hal yang fatal. Ini bukan pertama kalinya kematian seperti itu terjadi, dan itu tidak akan menjadi yang terakhir. Balapannya berbahaya, terkadang kasar dan kejam. Mereka tidak mempunyai belas kasihan, tapi kita harus berusaha untuk terus maju. Kami mempunyai banyak alasan untuk balapan, tapi pada saat yang sama, kami mempunyai banyak alasan untuk tidak melakukannya. Ini jelas tragis. Saya merasa sangat sedih, ucap Morbidelli. Dikutip dari Paddock GP, Brad Binder memberikan komentar atas insidennya dengan Marc Marquez saat tampil di MotoGP Italia. Diketahui Binder juga terlibat insiden crashnya Marc Marquez di tikungan kedua. Sakit hati karena ditabrak oleh Marc Marquez dalam balapan tadi. Tidak, saya tidak merasakan seperti itu. Sebab kejadian seperti itu memang biasa terjadi dalam sebuah balapan, ucap Binder. Dikutip dari Motorsport, Johan Zarco membela diri ketika disalahkan pada insiden yang mengakhiri kiprah Enea Bastianini dalam lap pemanasan MotoGP Italia. Bastianini menyalahkan Zarco atas pengereman mendadak yang membuatnya kaget dan sulit menghindar. Zarco tentu tak mau dituding sebagai kambing hitam. Pasalnya, dalam periode tersebut wajar jika rider memacu motor dan mengerem keras berkali-kali. Banyak hal terjadi pada Senin ini. Meski sebelum start Bastianini menabrak saya, kami semua keluar dari tikungan terakhir, melaju dan mengerem untuk menjaga ban hangat dan siap untuk start. Anda dapat lihat di TV. Yang paling penting tidak ada yang cedera. Saya pikir motor saya setelah ditabrak rusak dan itu akan merusak balapan saya, ucap Zarco. Dikutip dari Corsetimoto, Johan Zarco menjelaskan kronologi bagaimana ia bisa gagal meraih podium di MotoGP Mugello. Ia mengaku kehabisan tenaga hingga membuatnya tidak berdaya untuk meningkatkan kecepatan motornya. Sepeda motor mulai bergerak banyak dan ini membuat energi saya kalah. Dengan Oliveira saya masih dalam kondisi yang baik. Dengan Joan Mir saya lelah. Dalam 3 lap terakhir saya membuat upaya dan mencoba untuk pulih, tetapi mereka masih mendorong. Saya ingin naik podium, tapi saya kehabisan tenaga, ucap Zarco. Dikutip dari Tuta Motori Web, Alex Rins membeberkan penyebab dirinya bisa crash di MotoGP Mugello minggu lalu. Saya memiliki beberapa masalah dengan lini depan, dan kami perlu memahami apa yang terjadi. Saya crash keempat berturut-turut, itu tidak normal. Kita perlu memahami penyebab jatuh, ucap Alex Rins. Dikutip dari Corsetimoto, Ducati dikabarkan mencapai kesepakatan dengan VR46 dan Gresini untuk menurunkan 8 motor Desmosedi GP pada MotoGP 2022. Gresini sendiri telah mengakhiri 7 tahun kerjasama dengan Aprilia.
Hubungan yang kerap diwarnai ketidaknyamanan karena perbedaan pendapat di antara manajemen tim. Di Ducati kami berada dalam posisi untuk memasok 8 motor. Kami telah melakukannya sebelumnya. Aturan yang kami jalankan adalah aturan pasar bebas. Jadi Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk menandatangani kesepakatan dengan merek tertentu jika ada kesepakatan yang lebih baik dengan merek berbeda, ucap Tardozzi. Dikutip dari Motosan, Valentino Rossi berhasil finish di posisi 10 besar di MotoGP Mugello kemarin. Tren positif yang dicapai Valentino Rossi turut mendapatkan pujian dari Razan Razali selaku kepala tim Petronas SRT. Razan Razali pun mengapresiasi keberhasilan Rossi itu. Ini adalah posisi 10 besar yang sangat bagus untuk Valentino Rossi pada balapan MotoGP hari ini. Namun cukup disayangkan bahwa Franco Morbidelli tidak bisa berakhir sesuai harapan, ucap Razali. Dikutip dari Tuttomotori Web, merek baju balap asal Italia Dainis mengklaim inovasi yang mereka hadirkan pada WearPack Racing yang dipakai Valentino Rossi dan Franco Morbidelli. Ada modul aerodinamika yang diposisikan dekat kedua pundak yang disebut dengan generator pusaran kecil, yang berfungsi untuk mengatur aliran udara di sekitar bahu pembalap. Disebut juga sebagai upaya meningkatkan efisiensi turbulensi. Ini adalah sesuatu yang Dainis dan Vale telah kembangkan bersama untuk mengoptimalkan aerodinamika dari pakaian tersebut, ucap Morbidelli. Dikutip dari Speedweek, Lorenzo Savadori kesal mengenai pertarungannya dengan Alex Marquez di lintasan MotoGP Mugello. Ini bukan akhir pekan yang buruk. Pada awal balapan saya bisa menutup jarak dengan pembalap di depan kami, dengan Valentino Rossi, dan saya melaju di lap tercepat saya di belakangnya. Tapi ketika saya harus bertarung dengan Alex Marquez, saya kehilangan kontak dengan tim di depan. Mungkin saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi pertarungan dengan Alex membutuhkan banyak waktu. Akibatnya kami tidak berhasil mengejar rider lainnya, ucap Savadori. Dikutip dari Speedweek, Alberto Puig menyatakan Honda pasti akan balas dendam di MotoGP Barcelona mendatang, usai mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di MotoGP Italia. Saat ini kami tidak dalam situasi terbaik. Sekali lagi ini bukan akhir pekan yang baik untuk Honda. Mark merasa nyaman dengan motornya. Sayangnya ia menyentuh brake binder dan membuat kesalahan. Tapi kejadian seperti itu bisa saja terjadi dalam balapan. Kami tidak menyerah. Di Barcelona kami akan mencoba mengatasi masalah kami. Kami tetap kuat. Bersama-sama sebagai tim kami dapat melewati momen-momen sulit ini dan segera kembali ke performa kami yang dulu, ucap Puig. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.